Kita mulai segmen ini pemirsa dari beberapa agenda ekonomi dan emiten yang patut Anda cermati untuk hari ini. Yang pertama ada libur hari pekerja dari Jepang, kemudian ada IHK inti Singapura, PDB Singapura, kemudian klaim pengangguran awal Amerika Serikat, pemesanan barang tahan lama inti Amerika Serikat, dan inventori minyak mentah dari Amerika Serikat. Dari emiten ada SPTO, cum dividen tunai, LINK, ex dividen tunai, MCOL X dividen tunai, SCPI X dividen tunai, SMSM pembayaran dividen tunai, BBYB distribusi HMTD, dan BEMAS distribusi HMTD, atau seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan kita akan berbincang pada pagi hari ini, pemirsa, sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanaka Hita Solvera. Mas Andika, selamat pagi. Halo Mbak Prisa, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Mas Andika. Republik Indonesia kalah atas gugatan ekspor nikel melawan Eropa begitu ya di WTO. Anda melihat seperti apa dinamika ini akan mempengaruhi aksi dari pelaku pasar di bursa saham. Namun sudah ada informasi terbaru bahwa Indonesia akan mengajukan banding. Tapi sejauh ini Anda melihat efeknya akan seperti apa sih? Oke Mbak, kalau kita lihat memang efeknya masih kecil ya, karena memang kalau kita lihat ini ke depannya prospek kendaraan listrik itu akan sangat berkembang nih Mbak. Dan seperti kita ketahui, nikel merupakan salah satu komponen untuk pembuatan baterai listrik gitu ya Mbak, untuk keperluan mobil listrik seperti itu. Dan memang nantinya juga ke depannya itu untuk nikel sendiri permintaannya akan naik, apalagi kemarin di G20 ya, eh, G20 itu bahwa mendukung untuk Indonesia menghapus subsidi subsidi bahan bakar ya, Mbak, seperti itu. Jadi memang ini akan sangat mendukung transisi dari bahan bakar energi fosil ke green energy, seperti itu Mbak, hasil dari G20, dan dampaknya nanti peralihan ke kendaraan listrik di Indonesia itu akan sangat masif seperti itu Mbak untuk ke depannya. Oke, jadi menurut Mas Andika ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap industri nikel dalam negeri. Untuk saat ini saya melihat belum terlalu banyak ya, apalagi nantinya itu Indonesia masih akan banding seperti itu. Dan juga Mbak, kalau kita lihat ya, pergerakan harga nikel dunia itu 1 bulan sampai 2 bulan ini memang kalau kita lihat cenderung rebound ya, seperti itu, dari kisaran 17.000 hingga 18.000 US dollar per ton, sempat menyentuh ke 30.400 US dollar per ton. Dan memang ini juga menjadi salah satu sentimen positif ya untuk pergerakan saham nikel karena reboundnya harga komoditas nikel. Dan kemarin juga ya, tadi malam itu harga nikel juga menguat 4,42% dan ditutup di level 26.220 US dollar per ton. Oke, justru harga nikel saat ini yang lagi mengalami peningkatan atau lagi rebound, ini yang menjadi perhatian utama begitu ya Mas Andika ya? Oke, Betul Mbak. tapi Mas Andika berbicara mengenai banding yang akan diajukan oleh pemerintah Indonesia, kalau misalnya bandingnya ini gagal, artinya kan tidak bisa banding lagi nih, dan mau nggak mau harus menerima keputusan yang ada. Lantas bagaimana dengan kesiapan terkait dengan pembangunan industri baterai kendaraan listrik di kawasan industri yang cukup besar yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Kan ini butuh investasi, butuh investor dari luar begitu ya, dengan dana yang cukup signifikan. Kalau misalnya persoalan-persoalan seperti ini bisa menjadi sentimen negatif untuk para investor, yang dimana Indonesia sedang berupaya untuk menggait banyak investor soal kendaraan listrik ini, bisa saja batal atau jadi tidak tertarik gitu, karena masih ada apa ya, kita berbicara kalau investasi itu sedikit sentimen saja ini bisa sangat mempengaruhi minat dari investor tersebut. Apa tanggapan Mas Andika? Oke, memang kalau kita lihat industri mobil listrik ini sangat besar ya untuk ke depannya, dan memang Indonesia ini sebagai salah satu penghasil komoditas nikel terbesar di Indonesia menjadi lirikan para investor asing ya. Dan memang kalaupun nanti banding di WTO itu ditolak kembali, saya kira sendiri nantinya dengan sumber daya nikel yang sangat besar nampaknya masih akan bisa itu ya Mbak, diminimalisir oleh pemerintah, dan nantinya tetap investor akan tetap tertarik untuk menginvestasikan uangnya untuk industri mobil listrik di dalam negeri karena memang potensi Indonesia sangat besar ya.
di otomotif nantinya ke depannya, seperti itu Mbak. Oke, jadi Anda melihat bahwa meskipun ada sentimen ini, untuk saat ini rencana untuk hilirisasi masih akan tetap berjalan ya? Betul Mbak, saya kira memang ini juga menjadi salah satu itu ya fokus pemerintah untuk transisi dari kendaraan yang berbahan fosil ya, berbahan bakar fosil ke green energy ini juga menjadi fokus pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ya. Seperti itu, seperti awal September ya kebijakan mobil dinas pejabat negara, Mhm. pemerintah pusat maupun daerah yang harus menggunakan mobil listrik dan nantinya itu kan nanti akan ke masyarakat ya secara bertahap seperti itu, Mbak. Oke, tapi itu agak memang sangat jangka yang masih cukup panjang ya dibandingkan dengan saat ini kalau melakukan ekspor ke wilayah Eropa begitu. Itu seperti apa Mas Andika? Oke Mbak, memang, kita lihat memang ini Indonesia masih dalam proses membangun infrastruktur ya, dan memang prosesnya juga akan bertahap ke depannya. Kalau kita lihat memang, Uni Eropa itu ya, menggugat karena nikel itu sebagai bahan baku industri baja nirkarat atau stainless steel ya. Makanya karena Indonesia melarang ekspor sejak awal tahun 2020 itu, mereka keberatan. Dan dampaknya memang ke Indonesia sendiri itu Presiden Jokowi berharap Indonesia itu tidak ekspor dalam bahan baku mentah seperti itu ya. Presiden Jokowi berharap mengekspor nikel itu sebagai bahan setengah jadi atau bahan jadi seperti itu, Mbak. Oke, jadi Anda melihat bahwa sebenarnya ada kecenderungan ini adalah kesempatan yang baik untuk Indonesia mempersiapkan produk nikelnya agar menjadi bahan yang paling tidak setengah jadi ataupun barang jadi gitu ya? Iya, Mbak, karena memang nantinya akan lebih bermanfaat ke Indonesia seperti itu. Oke, tapi untuk para investor, sengketa ini kan berlangsung dari 2020 dan baru saat ini keputusannya dikeluarkan oleh WTO. Belum lagi kalau Indonesia mengajukan banding, artinya masih ada waktu lagi yang kita nggak tahu sampai kapan begitu ya, baru ada kepastian apakah bandingnya ini menang oleh Indonesia atau justru kalah lagi gitu. Nah, dalam kondisi yang belum pasti ini dan ya, informasi yang baru kita terima adalah kekalahan ini, apa sebaiknya yang dilakukan oleh investor pasar modal khususnya di saham-saham berbasis nikel? Oke, Mbak, kalau kita lihat ya saham-saham berbasis nikel ini investor perlu mencermati nih karena memang secara teknikal ya, kalau saya lihat chart kemarin itu saham-saham yang berbasis nikel itu sangat menarik nih, Mbak, untuk dilakukan buy seperti Oh, itu. justru harus dibuy ya? Iya Mbak, seperti Inco ya, dia itu secara teknikal memang pergerakannya uptrend dan masih terjaga di support trend line-nya. Dan memang koreksi yang terjadi akhir-akhir ini itu juga merupakan koreksi normal mengikuti harga komoditasnya yang memang sempat turun ya dari 30.400-an ke kemarin itu sempat dia ke sekitar 21.000 hingga 22.000 tapi itu dia rebound kembali harga nikelnya di 26.000 ya tadi malam. Sehingga memang pergerakan saham-saham nikel ini masih akan berpotensi untuk membuat investor cuan gitu ya Mbak, ibaratnya sederhananya gitu, masih menarik untuk dilirik lah. Oke, pola yang terbentuk saat ini di Inco ini menurut Mas Andika pola apa? Ya ini masih dia bergerak uptrend ya Mbak dengan membentuk higher high dan higher low dan juga kalau kita tarik support trend line-nya masih di atas support trend line untuk pergerakannya. Seperti itu, sudah mendekati support ya. Dan ini juga support Fibonacci 50% di 6.800 ya, sekaligus support trend line-nya sehingga memang ada potensi untuk saham Inco ini mengalami penguatan dan rebound kembali setelah dia terkoreksi ya beberapa hari ini. Oke, 1 minggu terakhir turun akumulasinya adalah sekitar 3,78%. Kemudian 1 pekan ini juga net foreign sale mencapai 60,2 miliar unit saham. Ada support di posisi berapa yang bisa kita lakukan pembelian dan targetnya di berapa Mas Andika? Kalau Inco sendiri ini target terdekatnya ya Mbak, saya pikir di 6.800 seperti itu dan memang saya masih optimis ya untuk Inco
break resistennya itu di level 7550 dan bergerak ke 7.900 hingga 8.000 untuk jangka pendeknya. Oke, ada peluang sampai ke 8.000 untuk jangka pendek memanfaatkan peluang untuk rebound. Cut loss ternyata kalau turun ke posisi di berapa Mas Andika? Kalau jebot supportnya ya Mbak di level 6.800. Di bawah 6.800 hindari dulu Inco ya? Iya Mbak. Oke, mengapa Anda lebih ke Inco bukan Antam? Antam kan juga porsi nikelnya sangat besar. Oke, kalau saya lihat memang lebih sensitif ke Inco ya untuk harga nikel ya seperti itu. Kalau kita cermati juga Antam itu juga menarik Mbak karena memang walaupun dia ada gapnya gitu ya di atas dan ini juga sudah disupport Fibonacci 61,8%-nya ya. Fibonacci Golden Ratio secara teknikal memang ada peluang untuk rebound untuk menutup gapnya nih Mbak di sekitar level 2020 untuk Antam sendiri seperti itu. Ada peluang menutup gap ke 2020, tetapi tampaknya peluang gain lebih besar di Inco karena rentang harganya ini lebih luas dibandingkan dengan Antam ya. Iya Mbak, kalau memang nantinya harga komoditas nikel juga terdongkrak lagi, tidak menutup kemungkinan ya untuk Antam itu bisa menguat juga Mbak ke area 2.250 hingga 2.300. 2.250 hingga area 300. 2.300. 2.300. Tren yang sedang dibentuk dari teknikalnya ini tren apa? Untuk Antam ya Mbak ya, kalau dia sendiri Mbak, memang koreksinya koreksi normal. Kalau di Elliott Wave sendiri ini dia sedang berada di wave 2-nya Mbak. Dan memang kalau kita lihat wave 2 itu merupakan koreksi ya wajar dan nantinya akan membentuk pergerakan wave 3 seperti itu. Dan kalau dia bisa break nih Mbak dari level resistennya 2220 maka akan ada kenaikan signifikan di Antam. Oh oke, akan lebih confirm lagi kalau break di 2220. Oke, 2220. Baik.